Baiklah, kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Apa sih yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan? Jadi sifat koligatif larutan itu adalah sifat larutan yang tidak bergantung kepada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Nah, yang harus kita bawahi itu adalah yang bergantung kepada konsentrasi. Jadi, pada sifat koligatif ini kita harus tahu dulu nih bagaimana cara menghitung konsentrasi agar kita bisa menentukan sifat koligatif suatu larutan. Bagaimana cara menghitung konsentrasi? Itulah yang akan pertama sekali kita pelajari di sifat koligatif larutan. Nah, untuk menentukan konsentrasi ini ada 3 buah cara. Apa aja tuh? Yuk kita lihat. Yang pertama, yang harus kita pahami itu adalah fraksi mol ya. Jadi fraksi mol ini adalah perbandingan jumlah zat terlarut dan pelarut dalam suatu larutan. Nah, fraksi mol ini dilambangkan dengan X begitu. Makanya kalau kita mau mencari fraksi mol pelarut, lambangnya itu adalah XP. Jadi XP ini berarti fraksi mol pelarut. Sedangkan kalau kita mau mencari fraksi mol terlarut, rumusnya adalah XT. XP itu rumusnya adalah NP dibagi NP tambah NT. Sedangkan kalau XT rumusnya NT dibagi NP tambah NT. Apa itu XT? XT itu adalah fraksi mol terlarut, sedangkan kalau XP itu berarti fraksi mol pelarut. NT itu mol zat terlarut ya. Nah, untuk mencari NT ini kita bisa pakai rumus massa dari si terlarutnya kita bagi dengan MR dari si terlarutnya. Begitu. Itu untuk mencari mol dari terlarut. Kemudian bagaimana kalau kita mau mencari NP? Sama saja. Jadi rumusnya tinggal diganti menjadi mol pelarut sama dengan massa dari si pelarut kita bagi sama MR dari si pelarutnya. Gitu ya. Nah, itu yang pertama fraksi mol. Nantinya fraksi mol ini akan kita gunakan dalam menghitung tekanan uap. Jadi fraksi mol ini dipakai untuk menghitung tekanan uap. Nah, karena fraksi mol ini adalah perbandingan, maka nantinya nilai fraksi mol pelarut jika dijumlahkan dengan fraksi mol terlarut itu akan sama dengan 1. Jadi tidak mungkin kalau XP itu besar dari 1 itu tidak mungkin. Jadi kesimpulannya XP dan XT itu nilainya adalah kecil dari 1. Kayak gitu. Ini tadi kebocoran massa terlarut. Begitu ya. Nah, untuk mencari XP kita juga bisa jadi langsung masukin ke XP sama dengan 1 kurang XT. Begitupun dengan XT. Bisa dipakai jadi XT sama dengan 1 kurang XP. Itu dia fraksi mol. Yang kedua ada molalitas. Kalau molalitas ini adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Molalitas itu dilambangkan dengan M, rumusnya adalah jumlah mol zat terlarut dibagi massa zat pelarut dalam kilogram. Atau ini bisa kita buat lambangnya menjadi M sama dengan N per P. Ingat P-nya dalam kilogram dan N ini adalah mol. Nah, mol ini bisa kita jabarkan menjadi massa zat terlarut dibagi MR zat terlarut. Kemudian ini kita kali dengan 1000 per massa zat terlarut. Ini apabila zat terlarutnya satuannya dalam gram ya. Tapi kalau dia dalam kilogram kita cukup menggunakan rumus yang ini saja. Tidak usah jadi kita jabarkan begitu. Nah, yang ketiga adalah molaritas. Kalau molaritas itu dia adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter pelarut. Sedangkan kalau molalitas tadi itu jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Itu perbedaannya. Kemudian perbedaannya lagi adalah kalau molalitas itu M kecil, kalau molaritas itu M besar. Rumusnya hampir sama. Molaritas itu mol zat terlarut dibagi volume larutan atau milimol zat terlarut dibagi volume larutan. Nah, mol tadi kan bisa dijabarkan menjadi massa dibagi MR dikali kalau misalnya volumenya dalam mili maka jadi 1000 dibagi mililiter. Jadi kalau molaritas ini rumusnya kita bisa membuat jadi N per V dengan syarat V ini dalam satuan liter. Begitu. Nah, ini dia ketiga perhitungan yang akan kita gunakan dalam sifat koligatif. Kalau molalitas nantinya akan digunakan untuk menghitung titik beku dan juga titik didih. Sedangkan kalau molaritas nanti akan kita pakai untuk menghitung tekanan osmotik. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam sifat dari sifat koligatif, pembagiannya dan juga jenis-jenisnya. Oke.
Sifat koligatif itu secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Kemudian jenisnya itu ada 4, penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Kalau dia ada kata-kata penurunan, kenaikan, itu berarti ada perubahan di situ. Makanya lambangnya ada pakai delta. Delta P untuk tekanan uap, delta TF untuk titik beku, delta TB untuk titik didih, dan P untuk tekanan osmotik. Nah, untuk larutan non-elektrol dan juga larutan elektrolit, sebenarnya rumusnya itu hampir sama. Kita lihat di sini. Pertama, untuk tekanan uap, itu rumusnya adalah delta P sama dengan P0 dikali XT. Sedangkan untuk elektrolit, nilainya juga, rumusnya juga sama, delta P sama dengan P0 dikali XT dikali I. Ada I di sini tambahannya. Kemudian kalau delta TF, rumusnya itu adalah delta TF sama dengan KF kali M. Untuk elektrolit juga KF kali M, tapi ada tambahan I. Begitupun dengan kenaikan titik didih dan juga tekanan osmotik. Pertanyaannya, apa sih si I ini yang membedakan antara elektrolit dengan non-elektrolit? I itu adalah derajat Van Hoff. Derajat Van Hoff. Di mana I ini rumusnya sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa. N itu adalah jumlah koefisien dari ion zat elektrolit atau senyawa elektrolitnya atau larutan elektrolitnya. Contoh nih, misalnya NaCl. Maka kalau kita ionkan, NaCl itu menjadi Na plus ditambah Cl min. Jadi di sini koefisien Na-nya itu ada 1, di sini juga 1. Maka N-nya menjadi 1 tambah 1, berarti N-nya ada 2, begitu. Nah, apa itu alfa? Alfa itu adalah derajat ionisasi. Ionisasi. Karena suatu larutan elektrolit itu dia pasti bisa terion, makanya dia punya derajat ionisasi. Nah, jika dalam suatu soal alfa tidak diketahui atau dia bilang alfa sama dengan 1, maka nantinya harga I akan sama dengan N. Itu keadaan apabila alfa itu sama dengan 1, maka I akan sama dengan N. Dan jika alfa tidak diketahui, alfa juga dianggap sama dengan 1. Oke, sekarang kita lihat rumus-rumus yang ada di sini. Ada beberapa mungkin yang kita bingung. Apa ini? Ada P0, ada P. Apa ya yang dimaksud dengan P0? Kalau semua yang ada pangkat 00-nya itu berarti punya pelarut. Jadi kalau dia bilang P0 itu berarti adalah tekanan uap pelarut. Terus kalau P aja apa dong? Kalau P aja itu berarti tekanan uap si larutannya. Begitu. Tekanan uap larutan. Kalau XT dan XP apa? Tadi di awal sudah dijelaskan ya, kalau XT itu adalah fraksi mol terlarut dan XP itu adalah fraksi mol pelarut. Kemudian ada titik beku. Penurunan titik beku kan lambangnya delta TF. Tapi kalau TF apa dong? Kalau TF itu berarti titik beku larutannya. Begitu. Sedangkan kalau dia TF0 berarti titik beku si pelarutnya. Tergantung pelarutnya siapa. Kalau misalnya kita pakai air, maka air itu membeku di suhu 0 derajat Celcius. Terus yang berikutnya ada kenaikan titik didih. Kalau kenaikan titik didih itu kan lambangnya delta TB. Terus kalau TB apa dong? Kalau TB itu adalah titik didih si larutannya. Nah, terus kalau dia TB0 berarti titik didih pelarut. Kalau kita pakai pelarutnya air, maka air itu mendidihnya di suhu 100 derajat Celcius. Nah, ini tadi ada KF sama KB. KF dan KB ini ketetapan ya, nanti di soal diberitahu nilainya berapa. Terakhir ada tekanan osmotik, itu rumusnya MRT. M itu adalah konsentrasi, R itu adalah tetapan, besarnya itu di 0,082, L ATM mol min 1, K pangkat min 1. Dan kalau T itu adalah suhu, satuannya dalam Kelvin. Jadi nanti kita harus mengubah dulu suhu yang diberitahu di soal ke dalam Kelvin. Untuk I semuanya sama ya, I itu adalah derajat Van Hoff, cara mencarinya adalah yang ini tadi. Seperti itulah sifat koligatif larutan.